anak-anak, kita akan belajar bersama mengenai penjajahan bangsa Belanda tema 7 subtema 1. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan indikator yaitu 3.4.1 menguraikan latar belakang penyebab penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia. Dan yang kedua, 3.4.2 menganalisis peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda. Nah, lalu mengapa kita menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta sebelum memulai pembelajaran kali ini? Nah, Nana tahu tidak? Tentunya karena kita perlu mengenang jasa pahlawan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya, mari kita pahami lebih dalam terkait penjajahan bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia serta perlawanannya. Anak-anak, yuk mari kita cari tahu tentang penyebab penjajahan Belanda pada abad ke-16. Pada awal mulanya, Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di negaranya. Karena mereka merupakan negara dengan iklim dingin. Seperti yang kalian ketahui, rempah-rempah di Indonesia memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai pengobatan, penyedap makanan, serta pengawet makanan. Nah, oleh karena itu, Belanda akhirnya memonopoli perdagangan serta menjajah bangsa Indonesia. Namun, tak hanya bangsa Belanda saja yang pernah datang ke Indonesia, ada beberapa negara juga yang pernah datang ke Indonesia, yaitu negara Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Untuk kali ini kita bahas negara Belanda saja ya anak-anak. Nah, pada tahun 1596, bangsa Indonesia kedatangan bangsa Belanda di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, pada saat itu, negara Indonesia dengan bangsa Belanda menjalin kerjasama perdagangan rempah-rempah. Namun sifat Belanda lama-kelamaan kasar dan memonopoli perdagangan rempah-rempah tersebut. Pada akhirnya pun, bangsa Belanda diusir oleh rakyat Indonesia, dan akhirnya bangsa Belanda pun kembali ke negara asalnya. Tak hanya sampai di situ saja, bangsa Belanda pun datang kedua kalinya ke Indonesia pada tahun 1598. Mereka datang di Banten dengan pimpinan Jacob van Eyck serta Warwick. Pada saat itu, banyak sekali kapal-kapal bangsa Belanda yang akhirnya berusaha datang ke Indonesia, yaitu sekitar tahun 1596 sampai 1601, 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan datang ke Indonesia untuk memasuki perairan di Indonesia. Nah, karena sudah mulai terbukanya jalur perdagangan di Indonesia, maka banyaknya kapal asing yang berlayar di Indonesia. Hingga pada saat tanggal 20 Maret 1602, VOC pun berdiri. VOC ini merupakan kongsi dagang yang lebih dikenal dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Persatuan Dagang Hindia Timur. Nah, VOC ini memiliki visi dan misi yaitu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, anak-anak, tak hanya itu, VOC ini memiliki hak monopoli, yaitu yang pertama, membuat perjanjian dengan raja-raja. Yang kedua, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Yang ketiga, membuat senjata dan mendirikan benteng. Hak monopoli yang keempat yaitu mereka berhak untuk mencetak uang, serta mengangkat dan memberhentikan pegawai. Nah, VOC ini melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah yang artinya rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Nah, pada saat itu, Peter Both diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama dan berpusat di Ambon. Yang kedua setelahnya yaitu Jan Pieter Zoetmond menjadi Gubernur Jenderal dan pusat VOC dipindahkan di Jakarta. Pada tahun 1619 pada tanggal 31 Mei VOC pun dipindahkan ke Jakarta. Nah, alasan pemindahan kantor ini karena letak Jakarta dianggap strategis bagi pelayaran perdagangan. Selain itu, lokasi Jakarta juga lebih dekat dengan Tanjung Harapan, Afrika. Nah, dengan semakin kasarnya sifat mereka atau sifat VOC ini menjajah bangsa Indonesia, akibatnya timbul perlawanan rakyat dan politik adu domba.
Nah, meskipun begitu, mereka tidak kehabisan ide anak-anak. Mereka melakukan politik adu domba terhadap berbagai kerajaan Indonesia agar saling bermusuhan. Nah, kalau sudah begitu, Belanda akhirnya akan berpura-pura membela salah satu dari kerajaan yang berselisih dengan cara kerajaan tersebut harus tunduk kepada Belanda. Nah, untung saja saat menjelang abad ke-19 anak-anak, keadaan keuangan VOC pun memburuk, sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC pun bubar dan kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Namun, bangsa Belanda tetap menjajah bangsa Indonesia, anak-anak. Nah, anak-anak, inilah salah satu reka ulang adegan penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat melihat dengan jelas bagaimana kondisi rakyat Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Belanda? Ya, betul sekali. Kondisi Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Belanda sangat terpuruk. Kami, bangsa Indonesia, tidak dapat merasakan ketentraman maupun kedamaian. Lalu, bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda? Perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda dilakukan yaitu yang pertama, Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1628, yang kedua, Sultan Hasanuddin pada tahun 1660, yang ketiga, Patimura pada tahun 1817, yang keempat, Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, yang kelima, Pangeran Antasari pada tahun 1859, yang keenam, Sisingamangaraja 12 pada tahun 1893 sampai 1907. Yang terakhir yaitu Silas Papare pada tahun 1949. Nah, yang pertama yaitu Sultan Agung Tirtayasa yang merupakan putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Rau Martakusuma. Sultan Agung Tirtayasa ini berkuasa di Kesultanan Banten dan memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda pada masa itu. Sultan Hasanuddin yang merupakan raja pertama kerajaan Banten dan anak dari Sunan Gunung Jati. Nah, dia ini mengawali perlawanan pada VOC pada tahun 1660 dengan membawa pasukan kerajaan Goa untuk melawan VOC. Nah, yang ketiga yaitu Patimura. Patimura ini lahir pada tanggal 8 Juni di Maluku. Nah, perlawanannya ini dengan rakyat Maluku. Terus yang selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro, lahir di Yogyakarta dan ibunya merupakan seorang selir. Nah, dia ini memperjuangkan agar para petani ini dapat membeli senjata dan makanan. Nah, yang selanjutnya itu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini merupakan keturunan dari Sultan Tahmidullah atau Panembahan Kuning. Nah, perjuangannya ini dia pada wilayah Martapura. Terus selanjutnya itu Sisingamangaraja. Nah, dia ini lahir pada tahun 1867. Nah, perjuangan ini mempertahankan daerah Tapanuli. Baik, yang selanjutnya yang terakhir yaitu Silas Papare. Silas Papare ini lahir di Serui, Papua. Nah, dia ini mendirikan Badan Perjuangan Irian dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat. Nah, selanjutnya mari kita simakkan pembelajaran kali ini dengan menjelaskan kembali perjuangan tokoh-tokoh yang terdapat di foto ini. Nah, terima kasih anak-anak. Kalian semua hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.